Halo guys, kembali lagi bersama saya Bung Rido dan rekan saya Kemut, Ketua Marmut. ya, bebas Bung Kemut. Kita akan memasuki press conference week keempat di mana 2 match lagi yang akan menjadi penentu siapakah juara Hesebah League season pertama. Dan ini dia, Kemarin belum kita tampilin ya ini. belum. Cuman kemarin udah di spill di kontennya Mas The Hajar. champion Tapi akan membawa pulang ini sang piala. warna pitanya merah ini. Apakah pertanda Lord Devil? Tapi sepertinya susah. Sepertinya tidak mungkin. Susah ya. Probability-nya Tapi sangat nanti kecil. kemungkinan pitanya bakal diganti. menyesuaikan. Menyesuaikan tim yang bakal juara. Tapi sepertinya akan susah karena kita bukan berharap ya. Kita bakalan melihat pertarungan yang sengit sampai dengan week yang kelima. Karena Apalagi di poin masih sama. apalagi di minggu keempat dan minggu kelima ini banyak Westar. Kemarin kan baru ada Amar Makruf ya dari Malaysia. Ya. Nah di betul minggu sekali. keempat mungkin kalau teman-teman udah ngeliat ada di konten Surprise. Hesebah ya. Iya. Surprise tapi udah di spill, jadi surprise udah nggak. Cuman yang minggu kelima belum. Minggu kelima itu dia. Apakah ada Mega Bintang? Pokoknya pemain asing Kita ada lihat. 3 orang. Kita lihat nanti week 5 akan ada 3 orang pemain asing geser dan juga marquee player di Hesebah League. Tunggu saja. Kemarin juga ada konten sama Bang Atta ya. Oh iya. Apakah ada Bang Atta nanti week 5? Terus Bang Iman Hairnis juga kemarin mau pengen main katanya. Ini apakah mereka akan Jadi bermain? para ketua ada pergerakan semua ya di Hesebah League. Apakah mereka yang mau main yang live bakalan masuk semua? Kita tunggu saja. Kita akan bahas terlebih dahulu apa ya? Klasemen kayaknya. Klasemen ya. Klasemen. Klasemen nanti akan ditampilkan selagi kita membahas klasemen. Yang pertama ada tetap Blue Wizard Equip disusul oleh Barna dengan poin yang sama 6. Tapi Ini buat mereka yang bertanya, ini ya. Ini mau buat yang bertanya kenapa Barna nomor 2 bukan Blue Wizard? Karena kita hitungan poin yang pertama setelah poin adalah head to head. Jadi Barna di posisi kedua karena head to headnya kalah dari Blue Wizard. Di peringkat ketiga ada tim yang masih unbeaten sampai dengan week ketiga, Yaitu Mandem FC yang Medan sebelumnya FC. Sebelumnya dari Brody Brody FC. FC. Sekarang dipimpin oleh Kiza. Dan keempat ini dia CS kita Lord Devils United. Match terseru di minggu ketiga sampai dia. FJP kalian itu didominasi oleh Barok dan juga Raymond. Betul. Tapi kemarin ada plot twist ya tanggal 21 ya. Betul. YTTA tanggal 21. Selanjutnya aduh. Coach Sama, Haseba. sama kayak ini ya warnanya menyesuaikan. Merah. Coklat kan kalau di game itu coklat tuh emang di bawah ya. Ketiga. Mereka memang Ketiga. menyesuaikan. Poinnya yang 3. Poinnya yang 3. Sorry. Dan yang terakhir ada Siu Sampurasun FC. Yang sebelumnya adalah Kimai FC. Selain dari itu untuk Oh kita bahas gol terbanyak dulu ini. gol terbanyak, Gol terbanyak kita lihat diciptakan oleh Barnge. itu dia. Mereka mencetak 11 gol. Tim yang paling subur sampai saat ini adalah Barnge Jugador dari duet Elang dan Kanyang masih memimpin perolehan top skor dari Hesebah League season pertama. Selain dari itu untuk rank of the weeks minggu ketiga ada Lord Barok. Congratulations. Akhirnya sebuah pencapaian yang luar biasa bagi ada Lord suatu Barok. achievement dari Lord Barok meskipun peringkat timnya keempat tapi ada rank of the week. Selanjutnya ada Jebret of the week. Ini ada pemain yang baru debut ya di minggu ketiga. Ini debut langsung Jebret of the week. Ini dia Gilang dari Mandem FC. Dia mencetak 2 gol dan dua golnya cukup indah ya. Kemarin Karius nggak ada apa-apanya dari depan Gilang. Ya, Karius kerasukan saya kemarin dua kali. Kayaknya gara-gara ngasih Itu, sarung tangan. itu bola kayak gini nih. Sengaja itu. Apakah ketularan Stegen biar dramatis, tapi bolanya masuk gitu. Sebenarnya Bisa gitu. jadi. Dan fault of the week ada Eko Mas Eko Sukoco. dari Mandem FC. Kembali lagi Mandem FC mendapatkan 2 gelar dari Jebret of the Week dan juga Fault of the Week karena pertandingan yang sangat menarik yang disuguhkan dari kapten barunya itu Kiza.
Selanjutnya apa lagi ya? Kita bahas Lagi. top skor dan top assist. Top assist masih bareng kalau nggak salah ya. Ya. Dan Oke. oh ya, top skor dan top assist ini didominasi oleh Elang ya. Betul kan? Oh betul sekali, ternyata Elang 5 gol, assist pun Elang 3 assist, lalu disusul Kanyang, oh mereka sama ya statistiknya ya. 5 gol 5 gol. Yang ya. bedanya adalah di assist di Elang ada 3, di Kanyang itu 2. Selanjutnya di Yang paling mendekati ada Tora Tora dan juga dan Barok. juga Barok. Oh ini Oh, Barok oh, langsung oh. menyusul Mas Hajat ya. Harusnya Barok 4. Katanya Mas Hajat mau nyusul Tora, tapi malah disusul sama Lord Barok. Gimana ini? Dan Barok juga harusnya 4. Ya harusnya 4 Satunya cuma. ke gawang sendiri. Nah gitu. Jadi itu tidak kita hitung karena kasihan ya. Oke, selanjutnya Bung Fadlan untuk preskon week 4 kita akan mempertemukan match yang pertama antara Barnge Jugador Melawan melawan Lord Devil United. dan di match kedua ada Blue Wizard melawan Siu Sampurasun dan match sama ketiga Jajang, dan match terakhir ada Kreskera melawan Mandem FC. Nah, kita lihat apakah Jazz Football akan Berlaku. berpengaruh melawan strategi UK. Kita lihat ya. Sepertinya tidak. Susah kayaknya susah. Oke, prediksi nih. Pertandingan pertama berapa kosong? Antara Barnge lawan Lord Devil. Lord Devil sedang on fire, tapi Barnge juga ada dengan squad full. Susah prediksi, tapi saya percaya Barnge juga bisa 3 poin. Karena meskipun on fire dari Lord Devil, ada 2 pemain kuncinya yang tidak hadir. Ada Kante dan juga Amar Ahmad. Makruf ya. Itu dia. Kalau prediksi saya sih kemungkinan imbang ya. Oh, Karena imbang. sebenarnya Oke. di Barnge itu pertahanannya kurang solid. Oke. Jadi kemungkinan masih bisa ditembus oleh sprintnya Lord Barok. Kita lihat apakah on fire-nya Lord Barok akan berpengaruh di match week keempat, dan di next match-nya ada Blue Wizard melawan Siu Sampurasun. Itu prediksinya lebih condong ke Blue Wizard, tapi kita menunggu aksi-aksi underdog dari Siu Sampurasun seperti kemarin. Karena di kemarin juga Mandem FC. datangnya Ajejang ini menambah Betul, semangat ya. sangat berpengaruh. Cuman hanya kecolongan di menit akhir. Jadi mereka kalah dengan skor tipis. Jadi match lakir saya udah jelas pilih Jelas. Mandem Setuju. FC. Setuju itu. Jangan dibahas. yang dibahas itu Setuju, beda setuju. kelas itu. Oke, buat teman-teman langsung aja. Jangan kemana-mana dulu karena Oh, iya. saat ini Sebelumnya di minggu keempat dan minggu kelima mari ramaikan Tribun oh iya betul sekali. karena bakal banyak banget gue star. Betul. Dan buat teman-teman juga yang hobi ngedit nih, kalian bisa record atau kalian bisa datang langsung ke Tribun dan upload di TikTok ataupun di Instagram dengan orang yang paling banyak jumlah like-nya bakalan dapat uang tunai dari Mas Betul Haja. sekali. Untuk itu kita Clipper Award ya. Iya. Buat kalian Clipper let's Setiap minggunya itu pasti ada. gitu. Betul sekali. Dan pastinya nanti di week 4 dan week 5 selain marquee player dan guest star yang akan bermain di tiap-tiap tim, pasti ada juga KOL yang hadir meramaikan. Jadi Betul. buat kalian see you di Tribun. Jangan lupa datang di week 4 dan week 5 hasil balik season pertama. Itu dia. Yang pertama berarti kita bakalan preskon Barnge juga dulu ya. Kalau Barnge dulu, oke. Kita akan preskon bersama Barnge juga sesaat lagi. Stay tune. Oke guys, kembali lagi bersama saya Ridwan di sesi live press conference sesi pertama yang akan mempertemukan Barnge Jugador melawan Lord Devil United, dan kita sudah bersama Barnge Jugador. Langsung saja kita sambut dengan meriah Barnge Jugador. Let's go. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya silakan duduk. Oke. Bentar ya. Masya Allah, ini kebetulan Ini mengeluarkan aura-aura negatif ini. oh karena lawannya ya. Ya, karena lawannya adalah setan merah, Lord Devil. Oh damn. Ini lagi memang proses agar kita tuh bisa meraih kemenangan. Betul karena memang harus dilawan ya kalau lawan Devils itu ya. Hawanya ini udah Ya enak. hawa tos. Oh Hawatos iya.
Saya juga agak khawatir sedikit lihat ini penampilan teman-teman, tapi udah siap ya? Siap. Kita akan mulai terlebih dahulu. Ya, selamat datang, Kapten. Ada serangan kah? Ini hangat di sini hangat ini. Ada yang bisikin ya? Ini sebenarnya dari malam itu kita tidak bisa tidur karena Iya, Sampai diteror sampai malam ya? Betul. Ini mata udah pada merah. Oh iya lagi merah lagi. Saya lagi tidur ya di mes barengnya. Betul. Sekitar jam 2 malam itu kayak ada yang neror, ada merah-merah gitu. Pas saya bentar di ongkolan cucu. Kirain serangan ternyata. Sepertinya itu hodam dari Lord Devil itu. Oh, Kiriman ada Lord Devil. Devilnya kiriman cucumu. kirim. Oh, oke. Agak mengkhawatirkan ya. Tapi mungkin dari Kapten sendiri gimana prepare selain ini ya? Ya. Untuk melawan Lord Devil nih. Ini kita berbicara di lapangan terlebih dahulu. Kira-kira apa nih? Ada khususnya untuk Lord Devil ini? Khususnya untuk Lord Devil nanti di lapang kita untuk perihal teknis itu udah kita persiapkan secara matang ya. Oh, Kemarin oke. kita udah latihan. Betul. Dan untuk non teknisnya pasti nanti kita bakal membawa orang pintar. Nah, itu di non lapang. teknisnya ya, Dan betul. Ini juga kebetulan coach kita, Coach Nah, iya. Teguh itu Coach Teguh ini kebetulan datang tidak ada. karena sedang bertapa ya kemarin udah 7 hari Oh, di daerah mana? di daerah Pamengpeuk Selatan. Pamengpeuk Selatan. Itu dekat sama Sancang ya. Iya. Saya tahu betul. Angkar kan? Angkar Iya, betul. iya. Mungkin angkat. Baik, makanya. Oh iya. Mirip. Ngomong Kanyang, ngomong. Ya mungkin dari ngomong. beda belum. Dari Elang dan Kanyang sendiri mungkin sebagai top scorer. Karena sama ya 5 gol ya. Target lawan Lord Devil berapa gol? Untuk target gol sendiri menurut saya itu bonus ya. Oh oke, bonus. Untuk individual yang terpenting kita besok bisa meraih 3 poin. 3 poin. Betul. Dan bisa bermain secara maksimal dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan secara individual maupun tim dari pertandingan sebelumnya. Oke, betul sekali. Mau membahas sedikit mungkin dari Lord Devil, ada 2 pemain kuncinya yang tidak akan bermain di besok hari, yaitu Kante dan juga Amar yang dari Malaysia. Apakah menjadi suatu keuntungan pastinya ya? Tentu saja jadi keuntungan karena saya itu berniat untuk ngegolin 1 gol tapi 1000 JJ gitu. Oh, Jadi betul besok itu sekali. strateginya adalah dari Kanyang nih Ya. dioper dari Elang ke Kanyang. Ya betul. Dari bentar. Kenapa? Dari malam kayak gini dari Ini malam. kenapa? Ini Abi, saya tidak nyengeh ya. Saya tidak lagi nyengeh, ini lagi bener. Yang Ini emang dari sebelum kayak gini nih. Saya gak bisa tidur. Maelang, ini Maelang jadi deui. Oh, Maelang, iya. Maelang. Iya, Maelang jadi deui. Jangan, kalau gitu nya. Aing baro. Kameranya di dieu nya, kameranya berarti. Iya, kameranya berarti. Nah, sini kelihatannya. santai. Ini memang seperti ini nih, Bos. Aing baro. Ya lagi. Coba bantu dulu, Mil, keluarin dulu sekalian. Oke, mau dibaca ya. Keluarin dulu. Udah. Itu tadi kan. Oh iya, satu lagi. Sorry. Mil. Keluarin dulu, Mil. Udah keluar ya? Udah. Itu tadi bener kerasukan Barok. Benar. Ya itu Barok tadi. Oh, pantesan langsung selebrasi gini. Iya. Bahaya. Mungkin Mungkin. Barok atau Garnacho itu. Oh, antara dua-dua itu ya. Berbahaya tapi ya. Mungkin ini dari udah nggak kondusif, kita akan tutup, tapi mungkin terakhir ini lihat dulu nggak akan. Oh, ini yang bakal kita bawa nanti ya? Iya. Yang apa? Ngomongnya. Kita ini Jangan dipilih dulu, ya. sama tadi sama. Ini udah pasti buat bareng ini. Target Yakin, yakin. selain kita itu selain memikirkan strategi, kita tuh memikirkan ini nanti dipajang di mana ya? Oh, tadi base camp udah nggak ada belum ada tempat. Belum. Tapi rencananya di Tamluk ya? di Tamluk ya. Yang patung itu kan. Ya, Tapi Sinainu mau jadinya. Ya itu juga harus agak diamanin lah. amanin. Oh iya, sebelum ditutup, tadi teman-teman media karena mungkin kaget ya tadi. Tadinya nggak mau nanya, tadinya mau pulang kaget karena tadi ada kemasukan. Jadi boleh Udah sekarang mau. tanya dulu ya dari tim media. Pada apa yang akan digunakan untuk pertandingan besok? Untuk Hodam sepertinya ini match pertama yang tidak akan kita gunakan dengan Hodam ya. Oh bukan kodam Ya, tapi bukan apa tuh kodam. ada apa gantinya atau gimana? Kita akan menggunakan Iman.
Iman dan takwa. Iman dan takwa, karena lawan kita kali ini sama-sama memiliki kodam yang cukup kuat. Dan kita akan mengkantornya dengan iman dan takwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi? Ya. Oke, kemarin kan Elang masuk nominasi nih 2 rank of the week dan juga jumlah of the week. Gimana perasaannya dua-duanya nggak menang dan kalah sama Lot Barok yang calon mainnya di besok? Oke. Untuk perasaan saya biasa aja ya. Karena saya balik lagi seperti kayak tadi, untuk penghargaan individual itu sebagai bonus saja. Jadi yang terpenting tim saya bisa memenangkan setiap pertandingan. Itu untuk bonus saja. Jadi perasaan saya biasa aja. Tapi kalau misalnya tim juga nggak menang apa-apa gimana? Kalau nggak menang apa-apa, Ya Barnesnya juga nggak dapat apa-apa. belum tentu. Pasti menang. Yakin. Soalnya saya yakin. Itu udah benerin peci serius ya tandanya. Saya nggak nyengih. Saya nggak Lagi nyangka. nggak nyengeh ini, lagi mode serius. Serius ini serius. Cukup? Ada lagi? Last one. Oke, kita cukupkan karena mungkin ini sudah tidak kondusif. Kita harus pembersihan lagi sebelum sesi yang bersihan selanjutnya. Ya, tolong ya. Nanti kan mengganggu ke yang selanjutnya. Betul itu. Izin. Ya, silakan. Boleh. Kira-kira. Terima kasih banyak. Oke. Siapa? Bentar. Masih shock. Ternyata di sini banyak pengganggunya, apalagi match yang akan mempertemukan Bargas melawan Lord Devil. Tunggu sisi selanjutnya. Halo guys, sekarang kita akan melanjutkan press conference week 3 sesi pertama bersama lawan dari Balung Jagador. Lord Devil United, Selamat datang Lord Barok. welcome. Tadi sudah ada sedikit pembersihan dari Balung Jagador karena katanya di sini agak hawanya jelek. Banyak setan ya? Iya betul. Karena kan Lord Devil. Oke. Apakah benar bawaan Lord Devil? Iya betul bawaan, karena itu yang akan besok mengganggu mereka di lapangan. Selain dari bisikan-bisikan, mereka juga sudah saya arahkan untuk mengganggu mereka secara permainan. Iya, berarti non teknisnya ada yang diarahkan oleh Lord Barok. Iya, Bukan tentu. hanya di lapangan saja. Iya, jelas. Oke. Bung Fadlan, ini kemarin match yang sangat emosional. Oke. Mungkin dilihat juga ya. Lord Barok sampai wah, meneteskan air mata, Emosional terharu, itu. emosional banget. Emosional itu. Gimana perasaannya kemarin? Senang banget gak bisa dibicarakan itu karena suatu pencapaian dan janji saya di match ketiga itu saya berjanji bakal mencetak 2 gol dan All out. benar. Dan 3 gol ya justru ya? 4. Oh, 4. Tapi Satu offset, 1 bunuh diri dan 2 Oke, betul. Harusnya totalnya 5. 5 harusnya. Harusnya ya. Tapi saya ingin tanya ini dulu. Tadi kan mengenai gol nih. Bagaimana perasaannya bisa menyusul Mas Hajar? Kalau untuk gol itu sebenarnya nggak ditargetin ya. Yang penting sama seperti Elang mungkin ya agak beda jauh dari saya sebagai kapten. Kita bermain 11, kita bermain tim. Betul. Ya saya lebih mementingkan tim dibanding saya pribadi karena bukan individual. Betul sekali. Untuk match besok dengan ketidakadaannya 2 pemain kunci dari Lord Devil, apakah ada sedikit pengaruh atau ada perubahan taktik dari Lord Devil mungkin? Siapa Kante dan Dan Amar? Agung dan Amar. Amar ya. Jelas itu ada sedikit mengurangi rasa kepercayaan dirian, Betul. tapi lapis 2 dari Lord Devil tidak Siap. menutup kemungkinan untuk Siap, ya, menjadi Fede. ganti lapis 1. Percaya diri lah, bisa. Oke, sebelum kita kasih pertanyaan nih ke awak media, bagaimana mengenai piala? Ya untuk piala ini karena ini udah jelas ada merahnya ya. Saya sebagai tim Lord Devil United jersinya merah ya jelas ini udah Diuntungkan menandakan. ya? Diuntungkan ya? Diuntungkan dan menandakan kalau ini udah pasti Lord Devil pemenang. Wow. Insyaallah. Pandai. Berapa persen nih PD-nya jadi juara? 98%. Kalau 2%-nya kemana? 2%-nya sama Mang Aris. Aris bola. Aris Gero. Itu Iya. penentu ya. Penentunya dari Mang Aris. Ya, sebelum kita lanjut balik ke awak media, ada yang mau tanya? Oke, silakan. Berapakah target untuk pertandingan besok?
target cetak gol kalau Barok pribadi, insya Allah saya akan mencatatkan nama saya di papan skor 3 gol. Kalau belum dari yang lain. Selama itu Barney. Tim Minion bisa dibilang tim Minion. Cuman apa ya, yang berpengaruh di mereka tuh cuman 2, Elang sama Kanyang doang. Mereka sisanya Minion semua, nggak ada yang berpengaruh. Lanjut, ada lagi? Oke, ada. Berikan Paiswar untuk tim Barney Jugador. Elang, Kanyang, buktiin. Kalau kalian kualitasnya lebih tinggi dari saya, buktiin besok. Oke? Ada lagi? Oke, dari media cukup. Mungkin terakhir tadi seperti disebutkan dari tim Barnum, mereka tidak memakai kodam, tapi mereka akan menggunakan iman yang kuat. untuk melawan Setan. setan merah Lord Devil. Gimana tanggapannya, Lord? Bagus, cukup bagus karena setiap pertandingan saya selalu menggunakan ya setan-setan tersebut. Betul. Itu sangat berpengaruh. Buktinya kemarin tim Kresek itu saya bantai dengan bantuan setan-setan dan saya ketuanya. Oh, dang. Tapi kan tim Kresek mah emang di bawah. Emang cupu kemarin, emang cupu nggak ada perlawanan. Gol 1 juga itu sama saya pribadi. Ada lagi? Oke, cukup. Mungkin terima kasih buat Barok. Kita cukupkan. Sama-sama. Good luck untuk match besok. Semoga bisa meraih hasil yang terbaik. Oh ya, ada pesan nggak untuk yang nonton atau untuk tim Barney? Buat kalian besok jangan lupa dukung dan saksikan tim Lord Devil United yang akan melawan Barney Judagor di YouTube-nya HC Balik. Lupa buat kalian siapkan ide-ide dan konten-konten untuk membuat jedam-jedum. Let's go. Tidak. Oke, halo semua guys. Jadi sekarang adalah sesi ketiga pre-match presscon di minggu keempat, yaitu adalah tim Siu Sampurasun. Nah, Siu Sampurasun ini adalah tim Kimai yang diganti namanya menjadi Siu Sampurasun. Oke, kita panggilkan dari pelatih dan pemain dari Siu Sampurasun, silakan. Oke, perkenalkan dulu namanya dari pelatih, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Aldi Tuteng ya. Saya sebagai coach dari Siu Sampurasun FC ya. Perkenalkan, saya Fahri, salah satu pemain dari Siu Sampurasun FC. Saya berposisi sebagai back tengah. Oke, kemarin Siu Sampurasun kalah dari Barney Jugador dengan skor 5-4, tapi Coach Aldi merangkap sebagai pemain dan mencetak berapa gol? 2 gol ya. Gimana perasaannya? Yang pertama perasaannya saya cukup senang ya bisa membantu tim dalam keadaan tertinggal walaupun akhirnya tertinggal juga ya. Tapi setidaknya bisa melengkapi posisi atau enggak pemain yang tidak hadir pada saat itu. Oke, bagaimana kesiapan untuk pertandingan besok dari tim Siu Sampurasun? Apakah ada semangat yang lebih karena kaptennya sudah di-upgrade menjadi salah satu legend Persib ya, Ajajang Sukmala, gimana? Oke, yang pertama terkait pergantian kaptennya itu sangat signifikan ya. Kemarin terjadi beberapa pemain kita terlihat gitu ya mengeluarkan kemampuan dengan pede karena sosok leadership dari sang kapten Babang Siu sangat luar biasa ya gitu. Tapi untuk pertandingan kali ini kita tidak terlalu banyak hal-hal yang perlu ditekankan, tapi ada titipan dari Cap juga. Saya sepakat sama Ajasuk bahwasannya pemain di 2 match terakhir ini kita bakalan memanfaatkan semua pemain, jadi memaksimalkan pemain yang ada, jadi semuanya harus bisa bermain dengan rata gitu. Supaya apa? Supaya untuk mengembangkan semangat juga apa ya, pengalaman gitu ya, pengalaman untuk jam terbang pemain-pemain kami gitu. Jadi tidak ada seruan khusus untuk menang gitu. Tapi yang saya harapkan semua pemain bisa menikmati pertandingan pada 2 match terakhir ini. Bagaimana pendapat dari pemain dengan datangnya Ajajang Sukmala di tim ini? Datangnya Ajajang ini sangat berpengaruh menurut saya, apalagi di match sebelum kemarin sempat ada kosong kapten, jadi nggak ada kapten yang datang dan itu benar-benar kerasa nggak ada kepemimpinan sama sekali. Dan di match kemarin pas ada Ajajang itu benar-benar kayak semangat pemain teman-teman yang lain juga kelihatan bisa lebih semangat, terus main lebih lepas gitu.
dan saya rasa di match selanjutnya kita pasti bisa lah dapat 3 poin pertama kita. Oke, karena besok lawannya adalah peringkat pertama yaitu Blue Wizard. Bagaimana nih PD kemenangannya berapa persen dari pelatih? Kalau pede saya selalu harus pede ya, selalu harus 100% ya. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, saya selalu pede, saya selalu tekankan pada teman-teman yang lain bahwasannya ya, minimal teman-teman harus menang lah melawan diri sendiri dulu. Setelah itu ketika teman-teman sudah bertanggung jawab seperti hasil kemarin pun kami tidak kecewa ya, tidak ada rasa kecewa bagi kami karena yang pertama semua pemain bisa mendapatkan menit juga hasil yang maksimal gitu, tanggung jawab sampai akhir gitu. Mungkin dari Fahri? Ya jelas sangat pede setelah melihat pertandingan kemarin, dan hidup tuh selalu naik turun. Karena mungkin kemarin kita lagi turun, sekarang waktunya buat Siu Sampurasun naik dan Blue Wizard turun ke bawah. Kata-kata hari ini. Oke, kita lempar pertanyaan ke tim media, silakan. Apakah Coach Tuteng akan bermain kembali untuk menambah gaya taktik? Untuk bermain kembali atau tidaknya mungkin dilihat dari situasi besok ya. Besok kita seperti apa, pemain kita yang berhalangan hadir siapa saja. Karena di pertandingan kemarin itu tiba-tiba ya banyak pemain yang setelah dikirim DSP, hamin berapa jam itu cancel. Nah itu yang memaksa saya untuk bermain. Nah untuk misalnya besok bisa bermain atau tidaknya, kalau misalnya DSP belum disetorkan, kalau memang hanya 11 atau 12 pemain mungkin bisa terjadi. Tapi kalau misalnya tidak, saya ingin memaksimalkan pemain yang ada saja. Silakan, ada lagi? Oke, tidak ada. Mungkin sebelum dicukupkan, kasih pesan untuk tim Blue Wizard. Karena kemarin givernya lagi Sakit gitu ya. nggak giver Blue Wizardnya lagi melempem. Lagi melempem ya. Gimana? Silakan. Itu dari pemain saja. Ya buat Blue Wizard, hati-hati aja, jangan terlalu ngeremahin kita karena Siu Sampurasun siap bersinar di match besok. Oke, mungkin itu aja kita cukupkan, dan sesi selanjutnya adalah pre-match press con tim Blue Wizard. Halo guys, oke ini dia sesi yang ditunggu-tunggu dari live press con week keempat, di mana saya sudah bersama tim Blue Wizard. Dan seperti yang sudah tadi saya omongkan dengan Bung Fadlan, di mana di week 4 dan week 5 akan ada Gestar, KOL, dan juga marquee player dari luar negeri. Dan sekarang saya akan spill marquee player dari Blue Wizard. Please welcome Blue Wizard team. And this is Tutup. Hello, Liv. Welcome to Indonesia. Welcome to Hesebalik. For invited. Okay, not sure. So today we're going to do a press conference for tomorrow match. Blue Wizard will face Siu Sampurasun FC. The captain is former Persib Bandung player and is also a legend, Jajang Sukmara. So you have a good opponent for your debut. And I will ask for the coach first, coach. Dengan tambahan striker asing ini, your position is striker, right? Yeah, only striker. Only striker? Yeah, but coach one Yes. change my position. Oh, oke. Goalkeeper, coach. Yeah. Ini dengan tambahan striker baru dengan postur yang sangat tinggi, gimana coach untuk Blue Wizard? Oke, dari tambahan sih sangat menguntungkan ya buat kita juga gitu. Itu dari bagian strategi juga buat menghadapi sisa-sisa laga terakhir, dan itu jadi modal utama dan untuk mencari gol-gol juga gitu. Oke, betul sekali. Mungkin dari captain, I will ask the captain. Yes. Always live and to talk. What is the story? Or how can he play in Blue Wizard and Hesebalik? Ceritanya sih Ceritanya Indonesia aja, ya. ya. Ceritanya sih emang dari awal pas saya balik ini saya upload di Instagram gitu ya. Dari postingan dan juga story dia langsung reply. Dia reply my story, wanna play in here, ya. Yes. Yeah, you replied my story, you wanna play in Hesebalik. Yeah. And we talk in Instagram, and after that, The deal is done. we come. I send message Amar. I want to play. Yeah. Ya, Please invite. Yeah. ya itu jadi salah satu terima kasih ya, my pleasure you wanna come here and
Ya. for inviting. Terima kasih. Terima kasih. Shiba. No. Jadi ya, intinya ini udah didaftarkan dari awal liga ya, jadi dia baru bisa hadir di 2 laga terakhir kali ini. Dan pastinya saya berharap dia bisa memberikan kontribusi mulai dari exposure yang meningkat untuk saya balik dan juga permainan. Ya. I really hope Yeah. you can enjoy your game. Yeah. You can prove yourself, show your skill, and teach me to play football. Okay. I really excited. Yeah. Thank you for inviting. Yeah. Oke. Tutup. As a striker Yeah. and your height is so tall. Yeah. And what is your target for the tomorrow match? How many goals or how many assists? Coach, how many want goal? 3 goal. Yes. 3 goals. Copy. Yeah. 3 goals too. Yeah. 3 3 goals and one I want. trick. I want hat trick. Yeah. Okay, you want hat trick. So your opponent must be so very serious for marking you, right? Yeah. And what is your feeling going to Bandung? It's not your first time, right? No. Second time. Oh, it's your second Yeah, time. but my first time is 6 hour. Just stay here. only 6 hours. Only 6 hours. Only 6 hours to come to Al-Sadd Tiger. Yes, we play soccer. Play soccer with Tiger, but play right now you play with people. Okay. I really good. Oh, it's really good. Yeah. Okay. So there's no problem with the weather or the Yeah. city, right? City vibe is very good and nice and relaxed. And I like it. Okay. So for Blue Wizard, there's 2 matches remaining, Yeah. and you're still on the top of the table, but the second place has same point with Blue Wizard. With the 2 matches left, do you feel optimistic to get this one behind Champion. me? Yeah, the champion. Yeah. How much you're optimistic for the rest of the match? champions. Yeah. Champions. Chips. Very optimistic, more. right? Champions. Yeah. Because this is our first season. I want my team to be champions, and after that, maybe season 2, season 3, I think that another team can be Yeah. champions. I need trophy. Okay, Yeah. trophy, right? Yeah. You came long from Korea to Indonesia, not for nothing, but for trophy, right? And the medal. Yeah, also you can bring to Korea the medal. Okay. Take off. Yeah, you can take this one. It's okay. And Tetap, do you have some message for your opponent defender for tomorrow games? I'm ready. I think so. Tomorrow match is very easy. Oh, dang. Okay, what a strong statement, yeah, from Liv. Yeah, coach. Good. Coach, Easy. Ya, gimana coach? sangat setuju sih, sangat setuju karena saya melihat juga tadi dari komposisi lawan juga tidak terlalu sespesial itu. Cuman ya kita juga tetap mengantisipasi pemain, tidak boleh ambil resiko dan selalu percaya terhadap tim. Bukan berarti meremehkan karena di sana juga ada senior juga gitu, legend juga. Jadi ya kita antisipasi saja. Oke. Ya betul. Jadi emang untuk pertandingan besok, kapten dari tim lawan itu memiliki kemampuan yang sudah tidak bisa diragukan ya. Dia salah satu legend Persib dan juga kemarin terbukti timnya berhasil mencetak 4 gol ya. Betul, 4 gol dan mungkin itu kita akan antisipasi, tapi kita yakin untuk pertandingan besok ya kita akan menang dengan mudah dan mungkin ya Liv akan cetak hat-trick. And ya udah seperti itu aja. Saya mungkin akan membantu dia besok, fokus membantu Liv untuk cetak gol, tidak akan terlalu ambisius. Biarkan dia enjoy di sini, biarkan dia membuat histori dan membuat cerita di sini. Oke. Dari media ada? Menurut Kapten, dengan adanya Ajang Sukmara, apakah tim lawan menjadi semakin kuat atau biasa-biasa saja? Jelas semakin kuat ya, karena kan saya sudah seperti yang saya bilang tadi, sosok Jajang Sukmara ini salah satu sentral utama dari tim Siu Sampurasun ya, Rampes ya. Rampes. itu bahasanya.
Ya jelas tambah kuat, tapi tetap main bola itu 11 pemain. Jadi kita lihat pertandingan besok, mungkin Blue Wizard akan lebih siap di lapangan. Oke. Ada lagi? Untuk coach, apakah ada pemain yang diinstruksikan secara khusus untuk menutup Ajajang? Kalau instruksi sih tidak, cuman kita balik lagi ke strategi, kita nothing tulus dan kita juga tidak terpaku ke Ajajang. Intinya besok kita harus meraih 3 poin dan menciptakan gol sebanyak-banyak. Apalagi sekarang sudah kehadiran pemain baru dan target menciptakan 3 gol. Oke, ya. Oke, apakah ada pemain tambahan lagi selain Tutup? Ya. Tadi luar negeri gitu. Oke, pemain tambahan untuk Blue Wizard sebenarnya yang udah kita daftarkan dari awal ya. Sebenarnya line up itu udah di-share dari Hamin 1 sebelum pertandingan itu di Instagram. Kalau kalian line up dilihat di Substation itu udah ada Tutop dan juga Niklas ya. Itu mungkin Niklas akan datang, kita lihat entah datang di match besok atau match terakhir, dan mungkin satu lagi juga. Jadi kalian pantau aja lah intinya. Ya semua udah pasti tahu, tapi ya seperti itu, siapa tahu surprise Ronaldo datang ya. Ya, Ronaldo. The real Ronaldo. And also maybe Son Heung-min will play. In sebalik. It's too high. Yeah. Cukup. Yeah, sure. You have a question? Of course. So you're very confident again this week, thinking it's going to be an easy result. The last game you thought the same, and you underestimated Brugge FC. The captain of So, the last match. Why again not being humble? And Nah, how is Blue Wizard going to remain focused this week? No, the last game why we lose from Mendem is because we have rotation rotation player, and starting lineup is not our best team, but for the next game we play with our best starting lineup, and also this striker I think will be score hat-trick, and I'm not underestimate the opponent, but I trust to my team because this is our best starting lineup for SC Bali. Like, All the best for tomorrow. yeah, the best. Thank you. Thank you. All the best Anything for else? tomorrow. Anything else? Okay. Okay. Yeah. I think that's enough for the press conference. Thank you so much and good luck for tomorrow. I hope you can score hat-trick. Yeah. Thank you so very much. much. Terima Thank kasih. you. Terima kasih. Thank you. See you guys. Oke. Siap, coach. Jangan lupa ya kalian saksikan di YouTube SC Bali besok. Live. Itu live itu semua dari awal sampai terakhir, dan kita lihat aksi-aksi para pemain dan juga Cucov and also maybe some new player. Oke. Seba. See you. See you. Oke. Hai halo guys, kembali lagi bersama saya Bung Rido di live press conference Persebaya Week keempat, dimana sekarang saya sudah bersama welcome to Mendem FC, the new captain, the new team, fresh start and the first 3 point for Mendem FC. Please welcome Mendem FC. Hello brother, Cat, coach, chat up. Oke, saya sudah bersama coach, kapten dan juga kemarin mencetak gol ya. Oke, kita akan sedikit membahas tentang match sebelumnya, coach ya. I wanna ask you for the last match. You made a shocking result for the Blue Wizard, for Amar team. You get the 3 point and 2 goal from this guy. And you two play so good. How it feels to play your debut and get 3 point? Do you know what? I'm very happy because, like I said in the press conference, what I wanted to kind of change is the communication and the energy. And when the players walked into the dressing room, everyone just looked like a small boy. Everyone was like just small. But then after the game, everyone chest popped out Heads and up. heads were up. And that for me, and just seeing how everyone was happy for each other, knowing that they worked hard, that for me was the proud. Yes. And then this guy just 2 brilliant goals. 2 bangers goals. Absolutely Absolutely. unbelievable. Yeah.
Oke, Coach, gimana nih kemarin perasaannya mengejutkan seluruh penonton Nasi Balik dengan mengalahkan tim Blue Wizard skor 2-0 tanpa balas, Coach? Ya, yang pertama alhamdulillah sebelumnya kita belum pernah menang juga ya. Betul. Belum pernah menang, akhirnya di match ketiga kita bisa menangkan pertandingan. Sebenarnya saya tidak mengasih instruksi main bola harus bagaimana, tapi saya ngasih motivasi saja kepada anak-anak bahwa tim Mas Amar ya, Mas Fajar ya belum pernah terkalahkan juga. Nah, saya kasih motivasi kepada anak-anak. Jadi ini jadikan motivasi biar kalian tim pertama yang mengalahkan timnya Mas Hajar. Benar ya, kejadian terjadinya seperti itu. Oke, siap. Untuk Gilang, gimana perasaannya 2 gol di debut dan juga bermain langsung bersama Kapten Kiza? Gimana kemarin pertandingannya? Perasaannya sangat senang ya dan bisa mengalahkan tim Blue Wizard dan sangat senang juga bisa bermain sama kapten kita baru Kiza. Oke, kamu juga meraih langsung penghargaan ya di debut ya? Langsung penghargaan nanti di lapang hadiahnya kita ambil. Oke. And Kiza, as we all know, your team is still unbeaten because you have 2 draw and 1 win. What about the next match? Do you have any plan or any preparation for your team? Yeah, I think it's the same again, but it's not. It's getting that motivation. Yeah. Because I think the team playing against Blue Wizard, Mas Hazard, already the motivation is there. Okay. New captain, the motivation is there. But now we're kind of not going as the underdogs. Now it's kind of like, okay, we should be able to win this game. So I think it's that keeping the same motivation to, okay, we just got that, but that's more. Now we need to go bigger. The bigger is finishing unbeaten and winning both games actually. So trying to push as much to get this trophy behind me until the last match, right? Yeah, exactly. Okay, and I know that you're just landed this morning from Thailand. Does it affect you for tomorrow match? Do you have still jet lag or something? Yeah, no, I'm still a bit tired, but that's for now. Today I'll rest up and go again. But again, I will go into the dressing room tomorrow, and then now the energy is going to be high, so then automatically I'll just go up. Oh, okay. And I know that I'm fighting with my brothers, so my Mandem, yeah. we're fighting with the Mandem, so that's what we're doing. Tomorrow it's Mandem FC, working together, helping each other out. How many score or how many goals you wanna target tomorrow? Me? Yeah. I'd be happy to score 1. Just once, but do you know what? Enough, right? To be honest, there's been 1 other clean sheet in the league. Okay. Another clean sheet would be brilliant. Okay, yeah. Oke, dari coach mungkin besok akan melawan Krioskira FC di mana mereka sedang terpuruk karena kemarin terpukul dengan kekalahan dari Lord Devil. Kira-kira ada preparation khusus nggak buat besok? Persiapan mungkin kita sudah persiapan ya, kemarin sudah ada latihan juga ya. Kita pertandingan besok ya bikin tim Krioskira itu lebih terpuruk lagi. Lagi ya, oke. Gitu. Dari awak media ada? Ya. Untuk coach kepercayaan diri tim Mandem meningkat, apakah coach menargetkan target juara? Kalau target juara tuh emang lebih di awal ya, di awal sebelum ganti nama itu dari Brody ke Mandem kan di awal kita targetnya emang target juara seperti itu. Jadi masih berarti sampai sekarang masih sampai sekarang. Apalagi kans juara di kita bagus juga. Betul. Karena kita mengalahkan tim papan atas. Ya kalau nanti head to head bisa tetap menang. Karena kita nanti lihatnya dari regulasi itu kan head to head ya. Jadi kalau jadi kans juaranya juga lebih besar. Ada lagi? Enough? Okay. One thing, Kija, do you have a message for your opponent tomorrow? Yeah. The defender or the keeper, do you have some message for them? Of course, they have a big striker. He's good, very technical, but not very fast. Not very fast. I know. We just have to play our game, and it's going to be a long day for them. Oh, okay. This is going to be a long day. It's going to be a very long day. They should take a note. Yes. Okay.
Terima kasih banyak pemirsa HC Balik. Jangan lupa saksikan besok live di YouTube-nya HC Balik, akan ada Mandem FC versus Kreskera FC. Good luck for tomorrow. Cheers, bro. All the best. Terima kasih coach. Terima kasih. Thank you. Halo guys, jadi sekarang adalah sesi terakhir pre-match press conference di minggu keempat, yang dimana sesi sekarang adalah tim Kreskera FC. Silakan kepada pelatihnya nggak ada ya, pemain dan kapten yang berangkat menjadi pelatih. Mau ini Jadi man of the match kan. Udah punya. Ini belum ya? cukur kayak gini apa namanya? Sudah jadi man of the match dulu. Biar nanti dijelasin. Soalnya yang menang kamu terus di Kreskera ya. Mending kaptennya kamu. Season 2. Oh ya. Pampor FC. Oke, kemarin Kreskera baru saja kalah 3-1 dari Lord Devil, dan target pertama Kreskera, kaptennya mengatakan bahwa mereka tidak target juara, tapi mereka target mengalahkan Lord Devil. Bagaimana ini? Tidak sesuai omongan pertama. Ya, mungkin kita gagal mencapai target kita di awal ya, mengalahkan tim setan merah itu, tapi setelah pertandingan itu bukan berarti kita tanpa target. Kita punya target baru, yaitu di pertandingan terakhir menjegal tim Blue Wizard dalam perebutan tangga juara. Kita bakal bikin susah dan digulingkan sampai frustasi lah, dia nggak bisa angkat ini. Jadi bebas siapapun juaranya, yang penting tim kita menang. Tapi itu patut dipertanyakan juga kemarin, soalnya kapten Kreskera ada asis 1 ke tim Lord Devil. Oh iya. Nah, karena katanya sih timnya nggak ada yang guna, jadi mereka jadi si kaptennya asis ke tim lawan gitu. Berarti tahun depan bubar setelah match ke tahun depan, besok juga bisa dibubarkan. Oke, dan kemarin Coach Andri Fir sebagai pelatih Lord Devil United mengatakan bahwa apakah Tora kemarin bermain saat melawan Lord Devil, karena di match pertama dan match kedua Tora ini terlihat di mana-mana, tapi melawan Lord Devil itu tidak terlihat sama sekali. Bagaimana tanggapannya? Tidak main karena saya dikunci di WC. Tidak ada, jadi hilang saya. Jadi dan banyak juga yang bertanya bahwa jika Tora terkunci, Kreskera sudah tidak ada harapan. Bagaimana pelatih? Kapten? Itu fakta guys. Fakta. Bagaimana kaptennya? Memang seperti itu, karena Tora adalah salah satu pemain andalan kami. Berarti kaptennya bukan andalan? Bukan gitu. Andalan di lini belakang, sedangkan di lini depan Tora masih menjadi tumpuan tim Kreskera FC dalam membangun serangan. Andalan di lini belakang, tapi kegolan 3 bagaimana? Menyalahkan kiper kamu? Bukan. Cara sepak bola itu bermain secara kolektif ya. Ada 4 pemain di belakang, dan mungkin kemarin masih terjadi banyak error. Jadi kita bisa kebobolan 3 dan saya bisa kasih asis 1 ke Barok. Oke. Kita lanjut ke pertandingan untuk besok. Bagaimana persiapannya dari sang kapten dan pemain andalan? Persiapan cukup sangat siap sekali. Kami siap untuk bisa meraih kemenangan. Dan kapten gimana persiapan? Persiapan kita udah sangat matang ya. Kita juga sudah sering melakukan latihan intensif secara high intensity di coffee shop, mempersiapkan tim dan juga taktik. Jadi kebersamaan ya. Ya, sebenarnya mood kita di pertandingan besok tergantung kopi apa yang kita minum nanti malam. Jadi lihat aja nanti. Oke, latihan intensif. Ngomongin latihan nih, Kreskera ini kaptennya malah ikut ke tim lain 2 kali lagi. Bagaimana? Apakah timnya nggak bisa latihan? Apa nggak mampu? Apa memang sudah tidak punya semangat? Selalu solok karir sih emang. Jadi kayak harus patut dipertanyakan langsung aja ke kapten. Karena dia pemimpinnya ya. Ya. Soalnya tidak mau di grup ataupun di apa, tidak ada omongan buat ngajak latihan bareng. Kalau kata Baruk mah keeng grupnya. Keeng. Sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa kali dan juga mengajak pemain untuk berlatih, tapi yang merespon hanya 1 orang. Dan ketika
diajak ngopi bersama TLO 10 orang yang merespon, jadi ya saya juga bingung. Oke, berarti pemain Kreskera ini cerminan dari sang kapten ya. 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 Karena fun fact ya, Ya. kaptennya ini mempunyai 132 mantan. Dan kalau putus sama yang sekarang berarti 133. Dan sudah mempunyai 2 anak. Oke. Mengenai pertandingan besok nih. Tadi Kija menyampaikan bahwa Kreskera ini mempunyai striker yang bagus. Ya siapa lagi kalau bukan Tora, tapi dia katanya boyot, lambat. Bagaimana tanggapannya? Bukan masalah boyot atau lambat, gimana TF-an sih? Kalau misalkan TF-nya aman, 100% main. Oh, Kreskera emang nggak punya modal? Seret ya? Seret. Kaptennya gimana ini? Ya itu Anda punya uang tidak? Sebenarnya di manajer kita sudah menjual sawah kemarin untuk membiayai tim di setiap matchnya, dan sekarang juga harusnya hadir manajer, tapi ada keperluan lain, ada sawah lain yang harus dijual, jadi berhalangan untuk hadir. Jadi feedbacknya cuma 2M ya? Makasih mas doang? Terima datang, terima kasih. Jadi untuk harapannya di match besok apakah pengen ada? Harapannya sih yang pasti Kreskera pengen dapat 3 poin, minimal tidak terlalu di zona bawah. Sudah kaptennya lagi agak blank. Oh ya, satu fakta juga, setelah mengalami kekalahan dari Lord Devil, kaptennya langsung sakit selama 5 hari. Apakah itu tekanan batin, mental atau stres? Sebenarnya bukan gitu, salah di pola makan. Setelah pertandingan tensi tinggi, capek, langsung dihantam oleh seblak 2 piring. Jadi pulangnya langsung. Masih itu makanan yang bergizi kan? Iya. Makanan yang bergizi kan? Oke, kita berikan pertanyaan kepada tim media. Apakah yakin bisa menang dari tim Banten yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi? Boys, Jelas yakin. Yakin kita akan mengalahkan tim Nasdem ya di pertandingan besok dengan skor. Oh, Mandem. Udah neko-neko skor sih, yang penting kita menang. Yang penting kita menang, main have fun, karena kita banyak melakukan rotasi ya di pertandingan besok. Lihat aja rotasinya kayak gimana. Saya masih kaget juga. PD berapa persen? 80 lah jelas. 80. Saya tambahin 20 biar 100. Oke, soalnya kemarin waktu melawan Lord Devil juga mereka pada semangat, tapi nyatanya dibantai. Dibantai itu karena ya bukan maksudnya menyalahkan ya, cuma kan kalian juga pada tahu siapa yang ngasih assist dan kita juga mendapatkan blunder juga kan. Oke, berarti problemnya ada di Kita kapten. fokus ke pertandingan besok aja ya. Kapten. Ya, kan kita harus belajar dulu Tapi nih untuk kita belajar dari yang kemarin, kita besok mau fight yang memang benar-benar fight, bisa membawa tim menang lagi. Oke. Silakan. Dengan adanya Iza, apakah itu menjadi danger bagi tim Kreskera? Tidak. Karena danger ada di tim kita sendiri. Soalnya besok kita akan memainkan pemain kejutan. Oke. Ada lagi? Oke, kalau seetik berarti yang banyak atau yang banyak? Ada yang mau tanya lagi? Dari Stegen, kameramen? Oh, tidak ada. Oke, mungkin satu pertanyaan dari saya. Karena katanya pelatihnya besok nggak bisa datang ya? Dan yang memimpin di pinggir lapangan siapa? Kita ada manajer yang juga bisa bertindak sebagai pelatih di pertandingan besok. Dan yang emang ditunggu-tunggu sih sama warga Heseba, karena memang pergerakannya strategi sleep football yang tidak bisa dilawan oleh tim manapun, dan juga banyak motivasi yang pastinya banyak kocoran biaya dana yang dia keluarkan untuk pertandingan besok. Apa? Pengen di-spill? Oh, spill katanya. Nggak bisa. Besok kan makanya banyak kejutan. Besok makanya langsung lihat aja. Tonton di YouTube. Heseba ahli. Yes. Oke, mungkin satu pesan untuk tim Brody. Silakan Brody. Mandem, sorry. Silakan. Pakai skin sampai leher. Jadi Anda mau main apa ini? Takutnya kan tensi tinggi gitu. Berarti ini tidak mencerminkan fair play. Jelas fair play. Cuma ya takut tensinya tinggi aja gitu. Silakan Soalnya dari kita kan kemarin udah kalah, terus sekarang zona bawah, makanya Ya, besok kalah lagi. Janganlah.
Oke, silakan dari kapten. Ya, pesan saya siapkan tim sebaik mungkin karena kita akan membuat tim kalian itu tidak bisa bermain selama 10 menit pertama karena bolanya akan tiren semua ya sesuai dengan taktik catch football. Jadi bolanya out semua, habis 10 menit pertama kalian tidak bisa main bola. Nah, gawang berarti harus siap dong. Dan terakhir katanya dengar kapten timnya mau jadi striker katanya. Karena kemarin strikernya jelek katanya, gimana nih? Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Sebenarnya bukan jadi striker, lihat aja besok saya main di posisi mana, kejutan. Makanya kan tonton terus di YouTube Sebah League karena besok laga terakhir banyak kejutannya. Oke, mungkin itu saja. Saksikan besok pertandingan yang akan lebih seru di minggu keempat hanya di YouTube Sebah League. Tonton sampai habis, biasakan nonton Kreskera sampai habis karena skor akan terus bertambah. Oke? Ya, untuk gawang Kreskera. Wes. Dan mungkin besok adalah penampilan terakhir tim Kreskera. Ya, betul sekali. Sudah, kita cukupkan saja. Saya udah sedikit gatal tim papan bawah ya. Terima kasih.